Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Sabitul Asmi dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 ingin memperkenalkan nama-nama yang ada di dalam kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Raka Sabitul Asmi dengan NIM 1042311. Kemudian Revina Pinamti dengan NIM 1042312. Puspita Sari dengan NIM 1042313. Syekh Pi Rahma Yuniarti dengan NIM 1042327. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah yang telah kami buat. Kami ucapkan puji syukur serta nikmat pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya yang melimpah sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini dengan kerjasama. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas semester 2 ini dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Dalam penyusunan makalah ini tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan berbagai sumber dari internet termasuk berbagai pihak. Maka kami ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Tulisan ini saya buat guna untuk memenuhi mata kuliah Matematika Diskrit yang menerangkan tentang pengertian algoritma, analisis algoritma, jenis-jenis algoritma, serta penggunaan algoritma yang dibuat dalam bentuk tugas 1 dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengerti tentang apa itu algoritma, analisis algoritma dan jenis-jenisnya, algoritma dan penggunaannya. Baiklah, penjelasan ini akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari. Saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan materi yang teman saya baca tadi. A. Pengertian algoritma. Pengertian algoritma adalah suatu prosedur yang tepat untuk memecahkan masalah dengan menggunakan bantuan komputer, serta menggunakan suatu bahasa pemrograman tentang seperti bahasa V, Visual Basic, Java, dan masih banyak lagi bahasa yang lain. Pratara dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga menggunakan algoritma untuk melaksanakan sesuatu. Contoh, ketika kita menulis surat, maka kita perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan kertas dan amplop. 2. Mempersiapkan alat tulis seperti pena atau pensil. 3. Mulai menulis. 4. Memasukkan kertas ke dalam amplop. 5. Pergi ke tempat pos untuk mempos surat tersebut. B. Desain dan analisis algoritma. Desain dan analisis algoritma adalah suatu cabang khusus dalam ilmu komputer yang mempelajari karakteristik dan performa dari suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah, terlepas dari implementasi algoritma tersebut. Dalam cabang diskrit ini, algoritma dipelajari secara abstrak, terlepas dari sistem komputer atau bahasa pemrograman yang digunakan. Algoritma yang terdapat diterapkan pada suatu masalah dengan kriteria yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Pinampi dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. C. Jenis-jenis algoritma. Jenis-jenis algoritma terdapat beragam klasifikasi algoritma dan setiap klasifikasi mempunyai alasan tersendiri. Salah satu cara untuk melakukan klasifikasi jenis-jenis algoritma adalah dengan memperhatikan paradigma dan metode yang digunakan untuk mendesain algoritma tersebut. Beberapa paradigma yang digunakan dalam menyusun suatu algoritma akan dipaparkan di bagian ini. Masing-masing paradigma dapat digunakan dalam banyak algoritma yang berbeda. D. Penggunaan algoritma. Dengan algoritma kita dapat mengatasi masalah dari yang sederhana sampai yang kompleks sekalipun, namun seorang user harus mampu membuat suatu program dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh komputer sebelum disajikan dalam bentuk bahasa programan. Sebaiknya kita membuat diagram alir dalam kurung flowchart dan pensource code. Baiklah, materi akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepira Mainarti dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi dari teman saya. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan algoritma adalah suatu produser yang dapat untuk memecahkan masalah dengan menggunakan bantuan komputer, serta menggunakan suatu bahasa pemrograman. Fungsi algoritma adalah untuk mempermudah kerja atau mempermudah kita dalam membuat program, atau biasa disebut sebagai problem solving. Selain itu, algoritma dapat mengatasi masalah logika dan masalah matematika. B. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan kepada programmer dapat menggunakan algoritma untuk memecahkan masalah. Menggunakan bantuan komputer. Para programmer dapat menggunakan algoritma sebagai problem solving dalam masalah logika dan masalah matematika. Para programmer harus menulis program algoritma dengan jelas, nyata, dan komplit. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Sepira Munarti. Apabila ada kata salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.